akurasi untuk menentukan bacanya itu, kalau classification itu ada yang namanya confusion matrix ya. Nanti ada istilah true positif ya. True positif itu apa sih? Jadi contoh nih, kalau contohnya Anda memprediksi bahwa seorang akan default. Nah, default itu maksudnya akan gagal gitu ya. Nah, misalnya kalau apa namanya, biasanya kalau di keuangan tuh namanya default, gagal bayar gitu kan, default, dan memang benar default, itu disebut sebagai true positif. True negatif itu apa? Anda prediksi seorang tidak akan default dan benar dia nggak default, itu true negatif ya. False positif ya, atau kesalahan tipe 1 itu adalah memprediksi bahwa seorang akan default tapi ternyata dia nggak default. Nah, yang kedua ada false negatif, prediksi orang tidak default tapi sebenarnya default. Ini kesalahan tipe 2 biasanya disangka sebagai kesalahan yang lebih berbahaya. Nah, cara bacanya gimana? Jadi kalau teman-teman lihat, ini ada true, ada positif. Kanannya kan positif, negatif ya. Positif, negatif ini tebakannya. Kalau true berarti tebakannya positif dan betul positif gitu ya. Jadi true, tebakannya positif betul. Kalau true negatif, tebakannya kalau dia negatif ternyata betul. Kalau false positif, tebakannya dia positif salah gitu ya. Negatif, tebakannya negatif salah gitu ya. Jadi teman-teman simpelnya begitu gitu ya. Nah, kalau belum hafal nggak apa-apa, nanti dengan apa namanya, dengan sendirinya diulang-ulang kita akan tahu ya ini makanya gimana. Next, ini akurasinya nih. Nah, saya ngomong nggak akurasi dulu, saya ngomong di precision dulu. Jadi precision itu apa sih? Jadi precision begini nih. Misalnya berapa persen mahasiswa yang benar DO dari keseluruhan mahasiswa yang diprediksi DO, itu namanya precision. Ya, dia rumusnya adalah true positif dibagi dengan true positif ditambah false positif. Tapi gampangnya gini, saya tebak dia A, ternyata benar A, itu namanya precision. Nah, tapi ada lagi yang namanya recall. Recall itu begini, berapa persen mahasiswa diprediksi DO dibanding keseluruhan mahasiswa yang sebenarnya DO. Jadi maksudnya gini, kalau tadi saya tebak dia A, ternyata A, tadi kan namanya ini kan true positif gitu ya. Kalau misalnya saya tebak A ada 9 orang. Ya, sorry, ada 10 orang saya tebak A, ternyata yang 9 orangnya benar A, itu namanya adalah precision. Tapi saya tebak yang A tadi kan ada 10 yang A ya, 9 benar, 1 salah. Tapi sebetulnya di luar yang saya tebak kan ada lagi A, misalnya A-nya ada 10 orang lagi yang lain. Jadi yang saya tebak A, saya dapat hanya 9, padahal aslinya yang A ada 20 di total populasi itu. Maka itu disebut sebagai recall ya, 9/20 disebut sebagai recall atau sensitivitas ya. Nah, kalau belum hafal nggak apa-apa ya, cuman ini ada cara kita baca, nanti pelan-pelan kita akan familiar dengan sendirinya. Kalau specificity itu kebalikan ya. Jadi sensitivity ada kebalikan dari apa namanya, dia bahwa berapa mahasiswa yang diprediksi yang benar itu tidak DO dibanding yang seluruh mahasiswa sebenarnya tidak DO ya. Itu specificity. Nah, kalau F1 score itu lebih karena kita pakai kalau recall-nya bagus, precision-nya jelek, atau kebalikan nih, recall-nya jelek, precision-nya bagus gitu ya. Makanya kita biasanya kita lihatnya di F1 score-nya. Jadi dia adalah 2 kali recall kali precision dibagi recall plus precision ya. Dan next ada kadang-kadang kita lihat con kappa. Jadi con kappa itu apa sih? Contoh misalnya, ini ada orang tinju, jurinya ada 3. Kadang-kadang juri ABC nggak sama nilainya karena dia duduknya di tempat yang berbeda atau mungkin memang ada pro terhadap apa namanya petinju tertentu. Maka caranya kita lihat fairness-nya dengan cara skor dari con kappa. Jadi artinya dari 3 juri tadi itu untuk menilai hal yang sama, berapa perbedaannya itu masuk di kategori con kappa ya. Nah, next ada lagi cara lain untuk yang biasa dipakai, ada namanya adalah, sini saya nggak masukin ya, tapi ada namanya ROC dan AUC. Itu pakai grafik kita ngelihatnya. Nanti next kita akan belajar juga itu ya. Oke, jadi sampai di sini sebetulnya untuk yang classification secara basic sudah dapat kita. Cuma nanti real case-nya nggak semudah ini. Karena real case-nya nanti ada lagi tuh. Kita harus manipulasi jumlah samplingnya. Kadang-kadang kita terpaksa memilih recall dibanding apa namanya precision dan sebagainya. Ada teknik-tekniknya nanti kita akan coba dengan data-data yang real gitu ya. Tapi nanti mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, jadi untuk yang classification sementara itu gitu ya. Jadi